lagi di tiang dari kantor gubernur itu tadi. Terus gimana sekarang Bung Tomo? Ya Bung Tomo yang sudah meninggal ya teman-teman, tapi kisah kepahlawanan Bung Tomo akan selalu kita kenang sebagai arek-arek Surabaya. Tapi kisah Kak Rika kali ini tidak tentang Bung Tomo, tapi dua sahabat Ansor dari Madinah yang nanti akan dikenang sampai sekarang. Siapa itu? Nah, sebelum berkisah, teman-teman, yuk. Anak solih, duduk rapi, konsentrasi, lihat ke sini. Siapa yang nggak konsentrasi? Keluar rumah hati-hati, siapa tahu dikejar sapi. Nggak mau. Oke, kalau nggak mau yang rapi seperti Mulia ya. Nah, duduknya yang rapi. Sebelum kita berkisah, Kak Rika mau tanya Mulia. Kak Mulia suka nggak sama Upin Ipin? Suka. Yang betul. Betul sekali. Terus Doraemon. Tahu? Tahu. Aku tahu. Tahu Doraemon juga. Iron Man. Siapa yang tahu Iron Man? Coba angkat tangannya. Wah, ya Iron Man. Masya Allah. Lalu Superman. Tahu ya, pintar angkat tangan. Nah, kali ini teman-teman tahu tidak, dua orang sahabat kita bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'awis bin Afra. Mulia, kita mulai ya. Ya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sampai jempol? Lihat ke kamera. Aku ikut. Ya, Mulia juga ikut. Nah, bismillahirrahmanirrahim bagi teman-teman, ustadz-ustadzah yang mendengar. Semoga kisah ini nanti kita semuanya akan mendapatkan berkah ya, karena kisah ini sungguh luar biasa. Dua orang anak remaja ya. Oke, kita mulai kisahnya. Saat itu Perang Badar terjadi. Perang Badar, sebenarnya Rasulullah tidak menginginkan perang teman-teman. Rasulullah hanya ingin mengambil barang-barang milik orang-orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Unta mereka, orang kafir Quraisy. Rasulullah hanya mengajak 300 pasukan saja. Termasuk di dalamnya ada dua orang remaja berusia 14 tahun dan 13 tahun. Pemuda itu bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Mu'awis bin Afra. Mereka bisa masuk ke dalam pasukan Badar karena mereka memiliki badan yang kuat dan mereka memiliki keahlian untuk bergulat. Rasulullah mengizinkan mereka ikut dalam perang Badar. Suatu saat Rasulullah sudah mulai terjepit karena pasukan dari orang-orang Quraisy sangat
banyak. Rasulullah pun berdoa kepada Allah supaya umat Islam dimenangkan. Nah, ada satu orang pemimpin yang kala itu sangat sulit untuk ditaklukkan. Tidak ada yang bisa mendekatinya, mulia. Siapa itu? Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal tidak bisa didekati sama sekali. Dia dikelilingi oleh tentara-tentaranya yang kuat. Dia menaiki kuda yang terbaik. Seluruh badannya tertutup tameng, tertutup perisai dan baju besi yang sangat kuat. Bahkan kudanya pun diberikan baju sangat berlapis-lapis supaya tidak ada yang bisa memanah atau menebas dengan pedang. Di sana tegang sekali, mulia. Tidak ada satupun yang bisa mendekati Abu Jahal. Abu Jahal dengan kesombongannya, dia berteriak-teriak, "Serang! Oh, pasukan-pasukanku! Kita hancurkan Muhammad! Kita ambil kembali harta-harta kita! Kita tidak boleh membiarkan Muhammad menang!" Jahat sekali. Ya, Abu Jahal dari dulu memang sangat jahat sekali. Sejak dulu Abu Jahal memusuhi Rasulullah. Abu Jahal dia paman Nabi, tapi Abu Jahal selalu menyakiti Rasulullah. Pernah suatu hari Rasulullah bersujud di depan Ka'bah. Kepalanya Rasulullah diinjak pakai kaki Abu Jahal. Ya Allah, jahat sekali Abu Jahal. Ya, makanya banyak sahabat yang ingin mengincar Abu Jahal. Abu Jahal pernah juga ketika dia menginjak kaki Rasulullah, dia lari ketakutan. Kenapa, Kak? Karena dia melihat ada api yang membatasi antara dirinya dan Rasulullah. Abu Jahal ketakutan dan lari tunggang langgang. Nah, Abu Jahal pernah satu kali dia dikalahkan oleh Rasulullah waktu di pasar. Kenapa? Rasulullah pernah mengalahkan Abu Jahal ketika bergulat. Nah, Rasulullah memukul Abu Jahal. Maaf ya, mulia, kita contoh aja. Nah, Abu Jahal memukul Rasulullah, tapi Rasulullah orang yang sangat kuat, teman-teman. Suatu saat ketika bergulat, Rasulullah menang dan kaki Abu Jahal kesakitan hingga menyebabkan Abu Jahal kakinya menjadi pincang. Hingga suatu saat di perang Badar, sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, beliau berdiri di tepi dan kebingungan. Dia ingin mendekati Abu Jahal, tapi tidak bisa karena pasukannya sangat ketat sekali. Wah, terus gimana, Kak? Aku kok jadi tegang. Abu Jahal, dia tidak tahu ada dua orang yang mengincarnya. Abdurrahman bin Auf sedang berdiri dan didekati oleh satu orang anak. Paman, di mana Abu Jahal? Aku mau mendekatinya, aku mau membunuhnya, kata Mu'az. Berani sekali ya Mu'az. Ya, ketika itu di sebelah kirinya datanglah Muawis. Paman, di mana Abu Jahal? Aku juga mau membunuhnya. Lihat, aku sudah membawa pedang. Mu'awis juga seperti itu? Ya,
Mu'awas dan Mu'awis, mereka ditunjukkan oleh Abdurrahman. Lihat di sebelah sana, itu orang yang menaiki kuda dan dikelilingi oleh pasukan-pasukan yang sangat kuat. Dia kakinya pincang. Abdurrahman bin Auf berkata seperti itu. Lalu Kak, dengan cepat kedua remaja itu berlari. Mereka berlari dan saking ributnya perang itu, tubuh mereka yang kecil bisa menembus tubuh orang-orang besar yang sedang bertarung. Bertarung? Ya, ngeri dong. Ya, karena badan mereka yang cukup kecil, mereka memiliki keberanian yang sangat besar. Orang-orang itu ditembus mulia, dan bertemulah mereka dengan satu orang itu, Abu Jahal, yang tengah mengendarai kudanya. Dan Mu'az, dia menyabetkan pedangnya. Allahu Akbar! Terkena kaki kudanya. Kudanya meringkik dan kakinya naik ke atas. Lalu Mu'awis, dia tidak mau kalah. Dia menebaskan pedangnya juga, terkena perut kudanya. Tak kirain perutnya pucat. Belum. Mu'az, dia mengayunkan kembali pedangnya. Allahu Akbar. Kemudian terkena betisnya. Kaki Abu Jahal terkena sabetan dari pedang Mu'az. Dan seketika, apakah Abu Jahal terjatuh dari kudanya? Masih Abu Jahal jatuh. Abu Jahal tetap sombong dengan kejatuhannya. Mu'awis yang sudah siap dengan pedangnya, lalu dia menyeret-nyeret Abu Jahal dengan pedangnya, disayat-sayatkan ke badannya. Kedua anak itu bisa mulia koneksi. Kelihatan Kak Rika enggak? Teman-teman masih kelihatan Kak Rika? Belum muncul. Belum. Belum Kak, belum kelihatan. Belum. Kak Rika belum kelihatan. Di mana ya Kak Rika ya? Kok hanya suaranya aja? Kakak. Wah, Oke, gimana nih? Bapak-Bapak tetap semangat ya. Kita dengarkan kisah Kak Rika bersama ini Kak Rika ya. Tetap semangat. Nah, bentar ya. Sabar Tetap teman-teman. semangat. Coba di close itu. Memberikan. Coba Ustazah sapa dulu sambil dengan Kak Rika ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Alhamdulillah. Oke, sambil dengan Kak Rika kita jalan-jalan dulu ya Nak ya. Masih ingat apa jalan-jalannya masjid sahabat anak? Nah, ini
Suaranya Apa? masih kedengaran. Kak. Masjid sahabat anak, masjidku, sahabatku, masjidku, surgaku. Coba putus Tata Ika, sama-sama. Satu, dibuka dulu mikrofonnya sambil nunggu Kak Rika ya. 1, 2, 3. Masjid sahabat anak. Coba. 1, 2, 3. Masjid sahabat anak. Anak-anak. Masjid sahabat anak. Masjidku, sahabatku. Sahabatku. Masjidku, surgaku. Masjidku, surgaku. Allahu Akbar gitu ya. Oke, mudah-mudahan masjidnya semakin ramai nanti setelah corona ya. Sekarang belum bisa ke masjid, mudah-mudahan anak-anak kita bisa berkegiatan masjid lagi. Kak Rika kita sapa yuk. Kak Rika, gimana Kak Rika? Sudah bisa? Halo Ustazah, ini hanya suaranya Gelap, masih Masih Iya, gelap teman-teman, katanya masih Kak Rika. gelap. Oh, masih gelap. Yang kelihatan teman-teman semuanya masih kelihatan. Teman-teman bisa lihat Ustazah Ika? Masih gelap ya. Teman-teman bisa lihat Ustazah Ika? Kak Rika lagi mati lampu ini ya, zoomnya ini ya. Oh, Kak Rika lagi mati lampu. Coba teman-teman masih bisa lihat Ustazah ya. Oke, sambil kita tunggu Kak Rika ya. Nah, tetap semangat, nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, masih gelap. Semoga sebentar lagi terang benderang. Oke. Nah, ini Kak Rikanya lagi mati lampu ini. Nah, lagi apa? Lagi pinter ini apa jaringannya. Oke Kak Rika, sudah kelihatan Kak Rika? Oh, alhamdulillah. Mati lampu Oh, katanya. Oke. Sudah Kak sedih Rika banget sudah kelihatan. seru-serunya. Sudah terlihat. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Tadi Lanjut, Kak kita Rika. sudah sampai jatuhnya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal terjatuh, ada orang yang mendekatinya. Siapakah orang itu? Orang itu bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud datang menghampiri Abu Jahal. Abu Jahal masih dengan sombong, teman-teman. Abdullah bin Mas'ud, aku adalah pemimpinmu, aku adalah tuanmu. Aku dulu memberikan pekerjaan kepadamu. Kamu tidak bisa seenaknya kepadaku. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak menghiraukan Abu Jahal. Dan Abu Jahal ditebas lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kepalanya Abu Jahal dibawa menuju Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, ini adalah Fir'aun masa kini. Kita tidak boleh menirunya. Wah, kenapa Kak? Karena Abu Jahal dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Maka dia wajib dipotong. Wah, kejam sekali. Tidak. Sahabat-sahabat waktu itu tidak kejam. Kalau mereka tidak membunuh, maka akan dibunuh, mulia. Aku nggak mau perang. Itu perang umat muslim melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, teman-teman, ketika berperang, saat ayahnya diseret-seret oleh Abdullah bin Mas'ud, anak Abu Jahal melihat itu. Anak Abu Jahal bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Dia mendekati Mu'az. Dan dari belakang tangan Mu'az dipenggal.
Tangan Mu'az dipotong, disabet teman-teman. Akhirnya tangan kanan Mu'az hampir terlepas. Seperti tangan mulia ini nih, yang lemas. Jangan, tanganku jangan dipotong. Mu'az tangannya hampir putus. Hampir putus. Mu'az tangannya sudah melambai-lambai. Dengan kekuatan, tangannya diikat oleh kain dengan Mu'az. Dan dia tetap berperang seharian. Karena dia sudah sangat mengganggu, sisa tangan Mu'az sangat mengganggu saat berperang. Mu'az kemudian berdiri teman-teman. Dan tangannya diinjak dengan kakinya. Tangan Mu'az diinjak. Kemudian dia mengambil pedangnya dan memotong tangannya sendiri. Supaya dia bisa bergerak. Masya Allah, begitu pengorbanan sahabat-sahabat. Kenapa Kak, kok tangannya dipotong sendiri? Karena di medan perang tidak ada dokter. Tidak bisa istirahat. Mu'az sudah sangat kesakitan jika dia bertarung dengan membawa tangannya yang tinggal sedikit kulitnya. Kulitnya cuma nempel sedikit mulia. Kalau dibawa tangannya sakit. Akhirnya sama Mu'az tangannya dipotong sendiri. Ya Allah, Mu'az. Nah, Mu'az dan Mu'awis, mereka bertarung seharian hingga mereka syahid dan gugur di medan Badar. Jadi Mu'az sama Mu'awis meninggal. Ya, Mu'az dan Mu'awis meninggal dunia. Juga paman Rasulullah. Paman Rasulullah meninggal juga. Sehingga Rasulullah ketika perang Badar, beliau menangis. Beliau sedih mulia. Karena sahabat-sahabatnya banyak yang gugur untuk membela agama Allah. Mulia, kalau kita memiliki sahabat, apakah kita harus menyakitinya? Enggak boleh, Kak. Terus, apa yang kita lakukan untuk sahabat kita? Menyayanginya, menolong, melindungi. Ya, teman-teman, sahabat anak, ketika kita punya sahabat yang baik, kita jaga, kita lindungi, kita doakan. Seperti Mu'az dan Mu'awis. Mereka dua orang sahabat yang saling menjaga. Mereka tak terima ketika Rasulullah dihina. Mereka tidak suka ketika ada orang yang menyakiti Rasulullah. Mu'az dan Mu'awis adalah contoh untuk bisa kita tiru. Tapi kan nggak boleh, Kak, berkelahi. Ya, kita tidak boleh berkelahi, teman-teman. Tapi itu kondisi ketika perang. Kalau umat Islam tidak berperang, maka umat Islam akan mati. Kita tidak akan mengenal agama Islam. Jadi perang Badar adalah pintu kemenangan pertama umat Islam setelah hijrah dari Mekah. Perang Badar menyisakan kesedihan yang sangat luar biasa dan juga kebahagiaan yang luar biasa. Pasukan 10.000 mereka kalah dengan pasukan yang berjumlah 300 saja.
ketika mereka meninggal, mereka dikumpulkan bersama syuhada-syuhada yang lain. Dan Rasulullah paling terakhir mensolatkan pamannya, Hamzah. Mu'az dan Mu'awis ikut disolatkan juga oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah berkali-kali sholat jenazah. Dan disitulah Rasulullah mendapatkan kemenangan untuk umat Islam dan perang-perang berikutnya mulia. Rasulullah adalah panglima terbaik dan beliau adalah pemimpin terhebat. Meskipun Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul, tapi Rasulullah adalah seorang manusia. Rasulullah bisa terluka. Rasulullah saat perang Badar, dia juga sakit mulia. Dia pernah loh terkena tebasan. Nah, Rasulullah mengobatinya juga. Rasulullah tidak kebal. Rasulullah tidak berumur panjang. Makanya kita ketika mencintai Rasulullah, cintailah karena Allah. Ya, karena Rasulullah dijaga oleh Allah. Rasulullah nanti akan menolong kita mulia di akhirnya. Gimana, Kak? Nanti ketika kita berada di Yaumul Mahsyar. Rasulullah akan mendatangi kita dengan membawa air dari telaga Kausar. Teman-teman, kisah Abu Jahal tadi banyak sekali di sekarang ini. Abu Jahal adalah orang yang sangat kejam. Abu Jahal tidak suka dengan orang Islam. Abu Jahal selalu memusuhi orang-orang Islam. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, kita harus melindungi agama Allah. Dengan jalan apa ya? Gimana caranya, Kak? Kita lindungi agama Allah dengan satu, kita harus rajin membaca Al-Quran. Karena kekuatan orang Islam ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Hah? Sholat? Ya, aku akan sholat terus, Kak. Teman-teman harus rajin sholat. Karena umat Islam kekuatannya ada di dalam Doa. ya, siapapun yang berdoa, Allah akan menerima berapapun itu ketika Allah belum mengabulkan, karena Allah ingin tahu mana ya anak-anak yang selalu berdoa. Nah, mulia, hari ini Kak Rika sudah berkisah tentang dua orang sahabat yang sangat luar biasa, Mu'az dan Mu'awis. Sekarang Kak Rika mau tanya sama Mulia. Mulia punya sahabat? Punya. Siapa sahabatnya Mulia? Kak Rika. Oh, di situ juga? Ya. Sahabat-sahabatku di Masjid Sahabat Anak. Kenapa suka sama teman-teman di Masjid Sahabat Anak? Karena mereka cinta sama masjid. Masjid itu rumahnya Allah, Kak. Dan kalau di rumah Allah, kita dimuliakan. Nah, betul sekali. Makanya kita harus memuliakan rumahnya Allah. Ketika nanti pandemi sudah tidak ada ya teman-teman, corona sudah tidak ada, yuk kita ramaikan masjid kembali. Kita sholat berjamaah kembali di masjid-masjid atau musola dekat rumah kita. Nah, ada masjid yang sama sekali sampai hari ini belum bisa kita masuki. Karena pihak masjid takut ada corona, karena berkumpul dengan banyak orang. Untuk saat ini, banyak masjid-masjid yang sudah bisa kita datangi teman-teman. Tapi kita harus pakai masker. Kita kalau mau sholat, jaga jarak. Lalu, bawa hand sanitizer.
Bawa hand sanitizer, bawa mukena, bawa sajadah sendiri. Kemudian hindari bersalaman dengan orang-orang, teman-teman. Cukup tangkupkan tangan saja ya. Nah, kalau berpegangan seperti ini, kita tidak tahu orang itu membawa virus atau tidak. Tapi kita selalu berdoa ya sama Allah ya, supaya kita dijauhkan dari corona ini. Kak Rika sudah rindu sekali mulia ke masjid. Ya Kak, pernah teman-teman nih, Kak Rika pernah ke sebuah masjid. Masjidnya bagus sekali, lampu-lampunya indah, menaranya tinggi. Kemudian lantainya bersih sekali. Lampu-lampunya sangat indah, tapi orang yang sholat sedikit sekali, bahkan bisa dihitung. Kenapa, Kak? Karena mereka takut datang ke masjid. Kalau kita menggunakan protokol, kita sudah tidak usah takut ya, kita ikhtiar sama Allah supaya kita dijaga, karena kita mau memuliakan rumah Allah. Tuh. Ya, sekarang Kak Rika mau tanya nih sama teman-teman. Siapa yang sudah rindu main-main ke masjid? Angkat tangannya. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya. Kapan ya kita ketemunya? Bulan depan ya? Ya, Ustazah Ika, kira-kira kita bisa nggak ya? Ayo, boleh. Offline? Amin. Kita juga berharap Kak Rika, mudah-mudahan ada masjid yang sudah bisa dibuka untuk kegiatan masjid sahabat anak. Sudah kangen loh. Anak-anak sudah kangen belum? Ayo. Ya. Saya kangen. Oke. Masya Allah. Semoga ayah sama bunda juga rindu ya di hatinya. Kita nanti bisa ketemu lagi, nggak hanya di masjid, tapi ketemu di surga yang mulia ya. Ketemu sama Mu'az, sama Mu'awis, ketemu sama Abdullah bin Mas'ud, ketemu sama Abdurrahman bin Auf, ketemu sama Rasulullah, ketemu sama teman-teman semuanya. Kita nanti main-main di surga ya, Masya Allah. Ya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Kak ya, mudah-mudahan. Amin. Iya. Ya Allah Ustazah, ketika kita tidak bertemu dan hanya lihat dari HP atau laptop, rasanya berbeda sekali ya Ustazah. Kita nggak bisa menyentuh teman kita nggak bisa mendengar suaranya. Masya Allah, Kak Rika tuh ingin banget ketemu sama Ustazah Ika, cium pipi kanan, pipi kiri kayak mulia gini. Masya Allah, Kak Rika udah rindu banget ketemu sama teman-teman. Ya Allah. Kak Rika pengen saling teman-teman. Kak Rika pengen berbagi hadiah sama teman-teman. Kak Rika pengen bercerita langsung. Hadiah teman-teman, hadiah. Amin, amin. Tunggu-tunggu itu Kak, hadiah. Iya Ustazah, ini kan masih sekolahnya juga masih di rumah, teman-teman juga masih di rumah, PPK-nya juga masih banyak yang belum aktif, ya kan? Nah, kita jaga aturan yuk, teman-teman. Diingatkan tetap pakai masker, ya, cuci tangan, kemudian yang penting itu jangan lupa berdoa. Ya, teman-teman kita doa ya. Ya Allah, cepat angkat corona ini ya Allah. Amin. Mulia. Masya Allah, hari ini Kak Rika, ketika lihat peperangan yang di Surabaya, mereka hanya menggunakan tombak atau senapan yang diambil dari Belanda. Tapi kalau Mu'az dan Mu'awis
mereka hanya menggunakan pedang. Bahkan pedangnya itu lebih besar daripada tubuh mereka. Wah, keren sekali. Ya, Mu'az dan Mu'awis itu dari kecil mereka sudah belajar bergulat dan mereka berlatih memanah. Nah, teman-teman, Masjid Sahabat Anak rindu nggak dengan memanah? Wah, juga Bunda Ika pingin sudah kangen loh. Pelatihnya juga loh, Ustazah, pelatihnya. Pelatihnya sudah kangen Iya ya. ketemu anak-anak untuk latihan memanah loh. Nah, Mudah-mudahan ada bisa satu terwujud ya sahabat yang sebentar jago lagi. memanah nih. Ya. Siapa itu ya sahabat yang jago memanah? Kita tahan dulu ya Ustazah. Itu nanti Siapa untuk ya? Siapa ya? cerita Iya, pertemuan pekan depan ya. iya. Sahabat Rasulullah yang Minggu pandai memanah depan. nih. Iya, iya, Cerita betul, betul. ceritanya keren Minggu depan sekali deh. itu, Masya Allah. Aku Biar Jangan dikasih tahu penasaran. dulu ya, masih rahasia. Jangan. Jangan kasih tahu dulu. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah berkisah tentang dua sahabat cilik. Dari zaman dahulu mereka masih Oke. tergolong anak-anak, Ustazah ya. Karena dulu nggak ada gadget, nggak ada internet. Jadi mereka mendengar saja. Mereka di Madinah rumahnya. Mu'az dan Mu'awis rumahnya di Madinah, tapi mereka mendengar cerita kalau Abu Jahal sering menyakiti Rasulullah. Padahal mereka tidak punya Facebook, tidak punya Line, tidak punya WhatsApp, tidak bisa Zoom, tidak ada. Tapi mereka mendengar dari cerita-cerita orang-orang yang datang ke Madinah. Oh, gitu. Aku kemas aku sama Abu Jahal itu juga. Aku juga kepingin tak cakot. Jangan digigit. Abu Jahal nggak hanya bisa digigit ya, tapi Abu Jahal teman-teman, Masya Allah, dia matinya mengenaskan sekali, seperti Fir'aun. Karena Abu Jahal itu contoh Fir'aun di zamannya Rasulullah. Kalau Fir'aun adalah raja di zamannya Nabi Musa. Ya. Nah, untuk itu kita harus belajar tentang kisah-kisah sahabat-sahabat ya teman-teman. Jadi tidak hanya mengidolakan tadi Upin Ipin, Spiderman, Superman, Batman, bakul permen. Hah? Kok bakul permen? Ya maaf, bukan bakul permen ya. Tapi itu tadi yang Kak Rika sebutkan. Kita jangan mengidolakan mereka saja, tapi kita harus mengidolakan the real superhero. Nah, aku mau nyanyi. Nah, boleh nyanyi deh. Teman-teman, aku mau nyanyi. Ya, silakan Mulia. Ku punya idola dalam hidupku. Superman, bukan Spiderman, manusia utama, Al-Amin keluarnya. Panjang sekali. Nabi Muhammad, Dialah nabiku, Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kisah kita hari ini sangat luar biasa, Mulia. Kak Rika sebenarnya pengen nangis, benar-benar ini sudah meneteskan air mata. Kenapa, Kak? Waktu membaca kisahnya, betapa sakitnya Mu'awis ketika tangannya terpotong. Iya, tangannya dipotong sendiri. Aku sakit, Kak. Kok kamu yang sakit? Mu'az, semoga ada Mu'az di antara kita nantinya. Amin, Allahumma amin. Tidak hanya Mu'az, tapi ada Mu'awis di sini, teman-teman ya. Kalian adalah anak-anak pemberani, anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan solihah.
Semoga Allah lindungi kalian, menjaga ayah dan bunda kalian. Siapapun yang ikut dengan Zoom kita di Sahabat Masjid hari ini, semoga Allah limpahkan berkah yang berlipat-lipat. Allah berikan nikmat yang berlipat ganda. Ayah bundanya sehat. Amin. Amin. Sekolahnya pinter semuanya. Amin. Jadi juara semuanya. Amin. Tidak hanya juara matematika, tapi seperti waktu yang kalian ikuti Pejuang Sebukit, kalian semua adalah juara. Ketika kalian bangun sendiri, tanpa dibangunkan, kemudian sholat, ngaji, tanpa ayah dan bunda nyuruh, kalian adalah juara. Kalian adalah pahlawan, karena kalian sudah menjauhkan ayah dan bunda dari neraka. Gitu mulia. Masya Allah. Gitu Kak. Ya, itulah keutamaannya anak-anak muslim. Kalian adalah anak-anak pilihan Allah yang nanti akan meneruskan perjuangannya Mu'az dan Mu'awis. Yeay, aku juga. Ya, Mulia juga bisa ya. Kita akan tebarkan kisah-kisah teladan bersama Mulia kemana saja. Amin. Ya. Kak Rika juga mohon doanya ya teman-teman supaya Kak Rika selalu sehat. Nanti bisa ketemu sama teman-teman. Amin. Masya Allah. Dan usia Kak Rika berkah dengan selalu menebarkan kisah-kisah. Kak Rika tunggu pengkisah-pengkisah cilik yang terlahir dari Masjid Sahabat Anak yang sedang melihat Kak Rika di sini. Semoga kalian kelak meneruskan cita-cita Kak Rika menjadi juru kisah yang selalu bercerita tentang kisah-kisah Islami, bukan dongeng-dongeng, ya. Masya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, Ustazah Ika. Amin. Terima kasih Kak Rika. Insya Allah. Hari ini Kak Rika penuh doa dan harap sekali ya. Anak, halo, masih semangat. Ya Allah. Maaf teman-teman tadi terpotong ya. Semoga kelak nggak ada gangguan lagi ya. Kita bisa ketemu langsung. Dan bisa langsung ketemu sama Mulia. Bisa saling sama Mulia. Yeay. Oke. Sekarang sudah jam 10 lebih 10. Nah, Kak Rika mau nyapa dulu, Ustazah, boleh ya? Menyapa Boleh, teman-teman Kak yang Rika, sudah silakan. Biar kenal. Biar kenal nih, dengan teman-teman. Mau menyapa. Ada siapa saja nih? Oh, tadi sudah Alehia ya. Alehia itu waktu itu Kak Rika kenalnya di Pejuang Subuh Kids. Nah, ini coba. Ada. Ini nama orang tuanya kah ya, Kak? Ustazah. Ini Kak Rika baca Marcel ada ini namanya Ananda Kadal. dari Ya Anur. Allah, kok ada namanya Kadal, Ustazah? Iya, Aku ini anak kaget. ini. Dan namanya ini ada dari SD Anur ya, SD Anur ya. Oh ya, Insya Allah ya. Boleh dibuka, Oh, Nak? iya. Boleh dibuka, boleh. Apa-apa, mikrofonnya. Oke. Nah, itu. Ingin siapa Kak Rika itu kayaknya Mas Ada Novelnya. Brian, ada Ayas, ada Naufal. Ini Mas Eza Naufal ini Kak. Mas Naufal kah? Ada Muhammad Salman. Assalamualaikum. Ada Nurul Khairani ini bundanya Kak. Ini Kak Rika nggak paham. Ini bundanya ya, Kak Rika, ini bundanya Kak Rika ini punya, ya ibunya. Hari ini yang sudah ikut di Zoom kita ada 17 Ustazah. Masya Allah, ada 17. Terima kasih sudah ikut Terima kasih loh teman-teman. Iya, Alhamdulillah. Biasanya kita itu bagi-bagi hadiah ya Ustazah ya. Iya, biasanya. Biasanya. Nah, terus gimana Mulia? Aku mau bagi hadiah. Nah, ini Kak Rika mau bagi hadiah, nanti hadiahnya tak kirim ke rumah ya. Boleh teman-teman? Boleh.
Boleh ya. Oh, ini Alhamdulillah. Mas Masya Faras di Allah. sini. Kak Rika, Mas Faras yang ikut gabung, Mas Faras bendanya tadi. Ya, Oh Mas Faras iya. nih. Ya. Masya Allah. Hmm. Nah, Kak Rika mau Oke. tanya nih teman-teman. Nanti Halo? raise hand ya. Raise hand. Oke. Atau Angkat tangan. Oke. aja langsung angkat tangan gini ya. Tapi setelah pertanyaan Kak Rika selesai, simak baik-baik ya. 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 Siap ya? Semuanya siap ya? Siap? Iya. Siap. Oke, perhatikan pertanyaannya. Mulai yang tanya. Siapakah nama dua sahabat yang menjatuhkan Abu Jahal? Yuk, angkat tangannya. Siapa yuk? Bu Ustadzah Ika, saya bisa Kak Rika yang dibantu. tunjuk. Ustadzah Ika, siapa ini? Oke. Enggak Siapa terlihat. yang bisa? Ayo. Siapa ini? Bisa ini? Naufal ini kayaknya. Naufal ini yang duluan ya? Oh ya, oke, Mas Naufal. Mana Mas Naufal? Mu'az bin Pak Reza. Abbas. Oh, iya. Siapa? Ya. Siapa? Ayo. Siapa namanya, Nak? Ayo, Silakan. Ayo. Fal. Ayo, suaranya dinyalakan mic-nya. Siapa namanya? Naufal. Oh iya, Mas Naufal. Oke. Siapa sebutkan dua sahabat yang menjatuhkan Abu Jahal dari kuda Mu'az dan bin Abbas. bisa melukai. Wih, hebat. Satunya. Mu'az bin Amr sama Muawis? Muawis. Ya, Muawis bin Afro ya. Nah, Mas Naufal bisa minta alamat rumahnya, bisa dikirim ke Kak Rika. Bisa nanti diketik ya di kolom komentar. Ya. Oke. Bisa ya ketik ya di chat Di itu chat, ya. nanti bisa. Di chat. Oke. Nah, nanti di chat Kak Rika minta alamatnya. Oke. Hadiah yang kedua. Yus, ya. Semangat. Siap ya. Siapakah paman yang didatangi oleh Mu'az dan Muawis untuk bertanya, "Paman, di mana Abu Jahal?" Paman siapa itu? Siapa yang bisa? Kaisannya angkat tangan. Siapa? Alia. Siapa? Cari ke Alia. Ya, Itu Alia. Alia. Ya, Alia, coba. Siapa paman? Siapa, Nak? Rahman. Abdurrahman bin Bin siapa? siapa? Iya. Abdurrahman. Siapa? Alia? Alia. Tapi udah betul tadi. Alia sudah betul. Iya, sudah betul depannya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Sudah betul. Nah, nanti Adik Alia ngetik ya di kolom komentar alamat rumahnya ya. Nanti Kak Rika mau kirim hadiah ke rumahnya. Gitu. Ya, Masya Allah. Hore. Alhamdulillah. Hari ini ada yang berbagi. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ada Mas Cantik dan Mas Cantik. Ada Mas Ganteng dan Mbak Cantik yang sudah mendapatkan hadiah. Hari ini Kak Rika berbagi 2 hadiah saja Ustazah ya. Insya Allah di lain hari. Iya. Kita tunggu yang lebih waktu banyak. Rika nanti. Kita akan lagi ya. Kegiatan lagi ya. Oke. Kita akan bagi-bagi. Ditunggu. Oke, Masya Allah. Ini ada yang tanya, Kak Rika ke Masjid Nur Mudrika ya, Kak? Wah, iya ya, kangen ya di Masjid Nur Mudrika ya, Insya Allah deh. Insya Allah. Mudah-mudahan, ya Kak ya. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Itu Mas Brian ya, Mas Brian.
Nah, nanti ketika kita Ada sudah ketemu lagi nih. teman-teman, Anu namanya. nanti kalau sudah ketemuan, insya Halo. Allah, tapi kita tetap jaga jarak ya, protokolnya ya. Oke. Yang ini tadi Mas Noval ya, Jalan Gunung Anyar Harapan ya? Mas Noval ya, Pak Reza tadi ya. Bukan Alia. Oh, Alia. Noval yang belum ya, sekarang Kak Rika tunggu nak. Alia, Gunung Anyar Harapan, Blok ZH, nomor 11C ya Alia ya. Tunggu ya hadiahnya sayang ya. Terima kasih. Wah, Sama-sama. barakallah. Wah, senengnya ya. Kalau Mas Noval mana ya? Mas Noval alamatnya boleh dibantu ketik, ada ayah atau bundanya di situ. Diketik alamat rumahnya di mana ya. Nah, sambil menunggu alamatnya Mas Noval, Kak Rika sama Mulia. Tadi kan kita sudah bercerita, kemudian sudah tanya kabar, sudah bagi-bagi hadiah juga. Nah, Mulia, kapan ya kira-kira kalau kita ketemu sama teman-teman nih, kita bisa foto bareng? Wah, kira-kira sekarang kita bisa foto bareng nggak ya? Gimana caranya? Caranya? Screenshot aja, Kak. Nah, Ada yang screenshot bisa kita katanya bantu Kak. Kak Hilmi untuk screenshotnya. Nanti kita foto ya di channel gitu loh. Kak Hilmi, mana Kak Hilmi ya? Hadir. Lexinya. Yang ngirim alamat, Kak. Ayo, Ya, sudah ayo dikirim kita foto alamatnya. bareng Terima teman-teman. kasih Mas Noval. Sudah dikirim alamatnya tadi. Oke, Mas Naufal, thank you. Boleh nomor HP juga Alia sama Mas Noval yang bisa dihubungi nanti Kak Rika pengen telepon atau WA biar nggak kesasar. Ya, nomor WA ayah atau bundanya atau nomor WA kalian sendiri ya. Oke. Oke. Kak Hilmi, kita bisa di screenshot untuk foto bersama, Kak. Siap, bisa. Oke, siap ya teman-teman. Nah, Kak Rika sama Mulia sudah siap nih. Sudah siap, ayo deketin di kameranya. Zoom face-nya ya. Wajahnya biar kelihatan. Nah, dibetulin pecinya. Mulia, dibetulin apanya? Ini dulu, wah, biar cantik nih. Bisa dimulai. Yuk, siap ya. Oke. Itu Kak Hilmi. Ayo Kak Yumi, teman-teman sudah menunggu. Oke. 1, 1, 2, 3. Sip. Yeay, alhamdulillah. Nanti jangan lupa ya Kak, fotonya Akhirnya bisa di-share sama-sama. ya. Oke, siap. Oke. Ini Mas Noval sudah nomor teleponnya. Ali minta Kakak boleh minta teleponnya Kakak. Oke, sudah. Ya. Sudah dikirim. Oke, alamat sama Ustazah sudah ya. Nah, Ustazah, hari ini Kak Rika sudah selesai berkisahnya dan sudah bagi-bagi hadiah juga walaupun 2 ya Ustazah. Apa? Nanti kita ketemu lagi, Ya. kita akan bagi-bagi lagi. Ya. Mulia. Yang dari ya. Barakallah yang sudah dapat hadiah dan sudah bergabung Zoom kita kali ini Kak Rika sama Mulia. Terima kasih dan aku mau pantun. Ya, mau pantun. Oke. Hari Jumat aku lali. Kok lali sih Kak Rika aja deh. Hari Jumat bukan hari Rabu. Nabi Muhammad adalah idolaku. Dan jadikan idola kita adalah tetap Rasulullah SAW. Kak Rika
dan mulia, mohon pamit undur diri. Semoga hari ini dapat berkah semuanya. Nah, Siap, siap. kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Rika dan Masjid Sahabat Anak. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Rika. Terima kasih. Kak Rika, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Nanti ketemu lagi. Kita tunggu ya. Kafaratul majelis dulu, teman-teman Sama-sama. ya. Iya. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Abatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mulia mau kasih dadah dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ustazah. Teman-teman, sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Nanti ketemu lagi. Masjid Sahabat Anak, masjidku sahabatku, masjidku surgaku. Allahu Akbar. Masjid Sahabat Anak, masjidku, Masjidku. masjidku, surgaku. Masjidku, surgaku. Gitu ya. Lagi Allah Akbar. lupa loh Ustazah sampai Ustazah. Ya Allah, lagi. Oke, Ustazah ulangi ya. Masih ada yang gabung. Kita ulangi videonya Masjid Sahabat Anak ya. 1, 2, 3. Oke. Masjid Sahabat Anak. Masjidku, sahabatku, sahabat erat tangannya. Masjidku, surgaku. Nah, semoga tenang dengan masjid. Iya, alhamdulillah. Jadi ingat Kak Rika. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Lea, Mutia, Fahim, Mas Naufal. Sampai jumpa. Ya. Halo, halo. Maaf tadi ke belakang. Ya Kak Yumi, kita sudah tutup doa dan Oke. kita juga sudah salam sahabat Masjid Sahabat Anak juga. Terima kasih Kak Hilmi. Semoga sahabat Masjid Indonesia dapat berkat di ini. Amin, amin, amin. Dan kita bisa Zoom lagi. Amin. Oke. Saya izin live nggih.